Salam gila bola. Berbeda dengan bursa transfer musim dingin yang biasanya kalem-kalem aja, jendela transfer Januari 2022 kali ini penuh dengan kejutan. Hal ini karena pengaruh dari tim-tim Liga Inggris yang tengah berusaha menyelamatkan musim mereka, baik dari ancaman degradasi maupun untuk bisa lolos ke Liga Champions musim 2022-2023. Selain itu juga karena situasi khusus yang terjadi di Barcelona maupun usaha Real Madrid mengejar bintang incaran mereka. Dan berikut ini adalah daftar semua kejutan di hari terakhir jendela transfer Januari 2022. Tapi sebelum kita mulai, klik tombol subscribe-nya dulu buat yang belum, biar kami makin semangat. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Aubameyang ke Barca secara gratis. Setelah 68 gol dalam 128 pertandingan Liga Inggris, Pierre-Emerick Aubameyang pindah dari Arsenal ke Barcelona. Apa yang mengejutkan adalah kepindahan Aubameyang ke Barca terjadi dalam skema free transfer. Meskipun sebenarnya ia masih memiliki kontrak di Emirates Stadium sampai dengan Juni 2023 atau 1,5 tahun lagi tersisa. Artinya, Arsenal melepas sang pemain secara gratis, tidak minta bayaran apapun dari Barca. Bagaimana ini bisa terjadi? Satu di antara dua. Mikel Arteta sudah sebegitu muaknya pada kebiasaan Aubameyang datang terlambat sampai membiarkan aset terbesarnya pergi tanpa kompensasi. Atau manajemen Arsenal akan merasa sangat diringankan oleh kepergian Auba mengingat gajinya yang sangat besar, mencapai 7 miliar rupiah per minggu. Gaji sebesar itu bisa digunakan untuk membayar sampai 7 pemain muda, mungkin lebih. Hal ini juga sekaligus memperlihatkan Mikel Arteta seorang figur pendendam, sampai tidak bersedia memberi Auba kesempatan kedua. Dengan pemain Gabon ini datang secara gratis, Barca tidak punya kewajiban mengumumkan kedatangan Aubameyang sebelum pukul 11 malam waktu setempat. Mereka akan memberi pengumuman pada 1 Februari 2022 waktu Indonesia. Van de Beek gabung ke Everton. Pemain yang selama ini diabaikan oleh Manchester United, Donny van de Beek memilih pindah ke Everton dalam skema pinjaman sampai akhir musim 2021-2022. Everton akan membayar secara penuh gajinya dan tidak memiliki kewajiban untuk membeli pemain 24 tahun asal Belanda tersebut pada akhir masa pinjaman. Van de Beek datang dari Ajax Amsterdam pada musim panas 2020 dan tidak kunjung mendapatkan kepercayaan oleh dua manajer berbeda, Ole Gunnar Solskjaer dan yang paling anyar, Ralf Rangnick. Ia hanya mencatatkan 2 gol dan 2 assist dalam 50 penampilan bersama Red Devils. Dele Alli ikuti jejak Van de Beek. Selain Donny van de Beek, Everton pada detik-detik terakhir jendela transfer juga mendapatkan gelandang Tottenham Hotspur, Dele Alli. Namun berbeda dengan Van de Beek yang hanya pinjaman, kedatangan Dele Alli merupakan transfer permanen dengan kontrak selama 2,5 tahun ke depan sampai Juni 2024. Pemain timnas Inggris itu sudah turun membela Spurs sebanyak 269 kali dan mencetak 67 gol sejak didatangkan pada Februari 2015. Frank Lampard selaku manajer anyar Everton bisa memainkan Dele Alli dalam laga tandang mereka di Newcastle United pada 9 Februari 2022. Jesse Lingard ditolak pergi. Beda nasib dengan Van de Beek, Jesse Lingard ditolak pergi oleh manajemen Setan Merah. Mungkin juga karena Ralf Rangnick mencari tambahan kekuatan di tengah kepergian Anthony Martial dan peluang kepergian Edinson Cavani serta Cristiano Ronaldo dari Old Trafford jika klub gagal mencapai Liga Champions musim 2022-2023. Demikian juga tidak ada kepastian jangka panjang soal Paul Pogba dan Juan Mata, menyebabkan Rangnick hanya memiliki Jadon Sancho, Anthony Elanga, dan Marcus Rashford dalam jajaran pencetak golnya. Jesse Lingard sudah pasti sangat kecewa tidak boleh pergi sebagai pemain pinjaman dalam 6 bulan terakhir kontraknya. Lingard yang sudah mencapai usia 29 tahun punya keterlibatan gol tertinggi, 2,84 gol atau assist per 90 menit sejak Februari 2021. Angka itu di atas Paul Pogba, 0,74 gol atau assist, Edinson Cavani 0,7 gol atau assist, Bruno Fernandes 0,69 gol atau assist, seluruhnya per 90 menit.
Lingard diminati Newcastle dan West Ham. Ada dua klub yang meminati jasa Jesse Lingard, Newcastle United dan West Ham. Setan Merah khawatir meminjamkan Lingard ke pesaing 4 besar, West Ham. Tapi Newcastle yang berada di zona degradasi pun juga ditolak tawarannya. Klub yang baru saja dibeli penguasa Arab Saudi itu tadinya mengincar striker Reims, Hugo Ekitike. Tapi sang pemain 19 tahun tersebut menolak kepindahan ke klub tajir itu, menyebabkan Newcastle mengalihkan perhatian ke Jesse Lingard dan gagal juga. Ousmane Dembélé gagal transfer. Sementara Barca berhasil mendatangkan Aubameyang, mereka gagal menemukan pembeli Ousmane Dembélé. Ada banyak rumor soal kepergian Dembélé ke Liga Inggris, terutama ke Chelsea atau Tottenham Hotspur. Tapi deal tidak pernah nyaris terjadi. Manchester United tidak tertarik, Chelsea tidak pernah membuka diskusi soal Dembélé. Tottenham Hotspur mundur teratur melihat harga jual Dembélé. Tidak ada pembicaraan dengan Arsenal maupun PSG. Menarik untuk mengamati interaksi Dembélé dan Pierre-Emerick Aubameyang di Camp Nou. Keduanya pernah bersama-sama di Borussia Dortmund dan pada musim 2016-2017 Dembélé mencatatkan 12 assist dengan 10 diantaranya terjadi untuk gol Aubameyang. Aaron Ramsey dipinjamkan ke Rangers. Pemain Juventus ini sudah berada di Glasgow untuk meresmikan kehadiran dirinya sebagai pemain Rangers dengan opsi pembelian pada akhir musim 2021-2022. Sebelumnya, Ramsey memiliki pilihan untuk pindah ke Liga Inggris dengan Crystal Palace dan Wolves, serta Burnley meminati jasa mantan pemain Arsenal itu, tapi akhirnya sang pemain Wales memilih pindah ke Liga Skotlandia. Dembélé, Lo Celso, Bryan Gil pergi. Pemain yang dibenci oleh pendukung Spurs, Tanguy Ndombele, akhirnya kembali ke mantan klubnya Olympique Lyon dengan skema pinjaman. Kepulangan Ndombele terjadi hanya berselang 3 tahun saja sejak ia pergi dari Lyon. Demikian juga dua pemain lain, Giovanni Lo Celso dan Bryan Gil. Lo Celso pinjaman ke Villarreal, sedangkan Gil yang baru saja datang pada Juli 2021 pindah ke Valencia sebagai pemain pinjaman. Keduanya di Liga Spanyol. Kulusevski, Bentancur, gabung Spurs. Skuad asuhan Antonio Conte itu mendapatkan dua pemain Juventus sekaligus tapi dengan skema berbeda. Gelandang Uruguay Rodrigo Bentancur datang secara permanen. Biaya transfernya mencapai 300 miliar rupiah dan bisa bertambah 100 miliar lagi jika pemain 24 tahun itu menolong klub mencapai prestasi tertentu. Sementara itu, kedatangan winger Swedia Dejan Kulusevski dalam skema pinjaman dengan harga 160 miliar rupiah dengan opsi pembelian 600 miliar rupiah. Pinjaman pemain 21 tahun ini berdurasi 18 bulan. Brentford dapatkan Christian Eriksen. Pemain Denmark yang menderita henti jantung pada turnamen Piala Eropa 2020 akhirnya kembali lagi ke Liga Inggris bersama Brentford. Christian Eriksen sebelumnya dibebaskan oleh Inter Milan karena aturan di Serie A melarang pemain dengan alat pacu jantung melakukan permainan sepak bola. Pemain 29 tahun itu kemudian selama beberapa bulan melakukan sesi latihan bersama mantan klubnya, Ajax Amsterdam, sebelum memastikan kepindahan ke Brentford. Kontraknya bersama The Beast berdurasi 6 bulan sampai Juni 2022. Ini merupakan sebagai pencapaian luar biasa bagi Brentford, mengingat Eriksen pernah melesakkan 51 gol bagi Spurs saat 7 tahun membela klub London itu sejak 2013 sampai 2020. Manchester City peroleh Julian Alvarez. Penyerang asal River Plate, Julian Alvarez, transfer ke Manchester City. Namun ia akan tetap tinggal di Argentina sebagai pemain pinjaman City sampai dengan bulan Juli 2022. Direktur sepak bola City, Siki Begiristain, mengaku sangat senang berhasil mendapatkan Julian Alvarez, mengatakan pihaknya sudah sejak beberapa tahun terakhir memantau perkembangan sang pemain yang kini berusia 22 tahun itu. Alvarez bergabung bersama River Plate sejak 2015, membuat debut tim senior pada 2018 dan sudah mencetak 36 gol dalam 96 penampilan.
Kylian Mbappe ke Real Madrid. Florentino Perez kini menjadi orang yang tertawa paling akhir setelah mencapai kesepakatan dengan Kylian Mbappe. Sang penyerang Prancis itu akan pindah sebagai pemain bebas agen pada musim panas 2022 ke Santiago Bernabeu ketika kontraknya dengan PSG berakhir. Musim panas 2021, Real Madrid sebenarnya sudah pernah memberikan tawaran di kisaran 3 triliun rupiah, tapi ditolak oleh PSG yang merasa sangat percaya diri akan mampu meyakinkan Mbappe untuk tinggal di Liga Prancis. Upaya mereka gagal. Kini PSG akan mengisi keputusan mereka, sebelumnya menolak tawaran Los Blancos dengan Mbappe akan pergi secara gratis, 0 rupiah, ke Spanyol pada pertengahan 2022. Mbappe akan mendapatkan gaji di kisaran 800 miliar rupiah per tahun, belum termasuk pajak. Gaji bersihnya sekitar 500 atau 550 miliar rupiah per tahun. Oke, itu semua berita terakhir dari bursa transfer musim dingin 2022. Masih banyak berita transfer lainnya yang akan datang. Nantikan selalu di channel ini dan jangan lupa klik like dan share ya, biar kami tambah semangat. Salam gila bola guys!